Nah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana mengangkat tema memahami perangkat pembelajaran untuk disabilitas. Pengertian perangkat pembelajaran. Seorang pendidik, khususnya pendidik yang dedikasinya lulusan pendidikan agama Islam, dianjurkan atau diajarkan untuk tidak membedakan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dengan peserta didik yang normal pada umumnya. Oleh karena itu, anak yang berkebutuhan khusus ini harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak normal biasa. Perangkat pembelajaran ini melaksanakan proses yang mana memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Oleh karena itu, seorang peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus harus mendapatkan perangkat pembelajaran atau pembelajaran dari seorang pendidik yang sama dengan anak yang normal pada umumnya. Atau bisa diartikan perangkat pembelajaran ini adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dari uraian kalimat tersebut dapat dikemukakan bahwa perangkat pembelajaran adalah sekumpulan media atau sarana-prasarana yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas itu berlangsung. Serangkaian perangkat pembelajaran yang harus dipersiapkan oleh seorang guru dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta didik yang normal mendapatkan hak yang sama dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Tidak ada perbedaan dari kedua aspek tersebut. Peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus harus mendapatkan perangkat pembelajaran yang sama dengan peserta didik yang normal pada umumnya. Yang membedakan dari kedua aspek tersebut melihat dari kebutuhan khusus yang bagaimana yang diderita dari seorang peserta didik tersebut. Seperti contoh, seorang siswa yang keterbatasan penglihatannya mendapatkan perangkat pembelajaran lebih fokus pada pendengaran dan sentuhan, mungkin lebih efektif daripada anak yang mempunyai keterbatasan pendengaran yang mana perangkat pembelajarannya hanya melibatkan visual dan tulisan saja. Dari sini kita tahu bahwa pendidik harus bisa membedakan anak-anak yang memiliki kebutuhan yang bermacam-macam. Jadi, perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh seorang pendidik atau guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Sedangkan perangkat pembelajaran ini juga diberikan kepada anak yang berkebutuhan khusus dengan macam-macam kebutuhan yang diderita oleh si anak tersebut, supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan semaksimal mungkin. Dan perlu diingat bahwa pendidikan di Indonesia ini mengharuskan kita sebagai seorang pendidik untuk memberikan keadilan bagi peserta didik dari yang normal pada umumnya dengan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, agar semua peserta didik mendapatkan hak pendidikan yang sama, tidak hanya membeda-bedakan peserta didik yang normal dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Semuanya sama. Selanjutnya yang B adalah tentang struktur kurikulum. Nah, di sini yang pertama adalah struktur kurikulum SDLB. Struktur kurikulum SDLB untuk semua jenis ketunaan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok A. Kelompok A ini pelajarannya adalah pendidikan agama Islam. Kelompok B, kelompok C juga sama. Yang selanjutnya yang B adalah struktur kurikulum SMP LB.
Nah, struktur kurikulum SMPLB untuk semua jenis ketentuan sebagai berikut. Jadi, yang pertama kelompok A itu untuk kelas 1, yang kelompok B untuk kelas 2, yang kelompok C untuk kelas 3. Yang selanjutnya adalah memahami jumlah jam pelajaran. Nah, dengan menganalisis struktur kurikulum SDLB, SMPLB, dan SMALB akan mengetahui kelompok mata pelajaran, banyaknya mata pelajaran pada setiap kelas atau satuan pendidikan, mata pelajaran pada setiap tingkat kelas, atau jenis kelainan, hambatan, ketentuan. Alokasi waktu untuk mata pelajaran yang ditematikan dan yang tidak ditematikan dalam 1 minggu. Mata pelajaran yang tidak ditematikan pada satuan pendidikan SDLB untuk semua jenis ketentuan yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, itu 4 jam pelajaran selama seminggu, dan program kebutuhan khusus 4 jam pelajaran selama seminggu. Mata pelajaran yang tidak ditematikan pada satuan pendidikan SMPLB untuk semua jenis ketentuan yaitu pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam per minggu, bahasa Inggris 2 jam per minggu, dan program kebutuhan khusus 3 jam per minggu. Nah, semua mata pelajaran menjadi tanggung jawab guru, kecuali bila ada guru mata pelajaran yang tidak memiliki kualifikasi akademik dan ditugaskan sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam atau pendidikan agama dan budi pekerti, bahasa Inggris, dan pilihan kemandirian.